Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu kita yang disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Nurul Falah Cilandak, Jakarta. Saya Ditan Sudiro, inilah acara Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara Cahaya Hati Indonesia kali ini kita akan membahas tema mengenai peran pendidikan Islam dalam era globalisasi. Dan pembahasan materi kali ini akan disampaikan oleh penceramah kita. Yang pertama akan ada guru kita, Kiai Haji Syarif Rahmat. Lalu yang kedua akan ada Syekh Fikri Thorik. Dan kemudian yang ketiga akan ada Ustadz Taufikur Rahman atau yang biasa disapa dengan Ustadz Pantun. Dan tidak ketinggalan guru-guru kita ini nanti akan menyampaikan pemaparan-pemaparan yang terkait dengan peran pendidikan Islam dalam era globalisasi yang pastinya akan berguna bagi kita semua. Namun tidak hanya itu, Cahaya Hati Indonesia kali ini akan berbagi rezeki dengan Anda, para pemirsa yang ada di rumah pastinya ya. Dan buat Anda yang beruntung, Anda harus siap-siap saja di dekat pesawat telepon Anda. Dan bersiap-siaplah untuk menghubungi nomor telepon 0888 0980 3992. Maka dari itu ikuti terus Cahaya Indonesia kali ini. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan agama Islam sangat penting kita bentuk dari sedini mungkin. Dan peran terpenting mungkin bisa dimulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan sekolah. Dan tidak ketinggalan di lingkungan sosial sekitar rumah sampai lingkungan kantor juga pastinya ya. Dan hal ini sangat berguna sekali guna mendidik pribadi seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dan mempunyai pemikiran matang terhadap agama dan lingkungan sekitarnya. Terlebih lagi di era globalisasi kini, peran pendidikan Islam sangat penting diberikan kepada masyarakat. Karena kalau kita perhatikan banyak sekali kasus-kasus kriminal dan penyimpangan yang terjadi di era modern saat ini. Karena kurangnya pendidikan Islami. Dan maka untuk yang pertama, tema kita kali ini mengenai peran pendidikan Islam dalam era globalisasi akan dibahas oleh Kiai Haji Syarif Rahmat. Namun sebelum mendengarkan isi materi atau isi tausiah dari beliau, mari kita saksikan dulu perform dari bintang tamu kita. Ini dia Indah Nevertari.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Cahaya Hati Indonesia dan seperti janji saya tadi, kita akan mendengarkan pemaparan yang pertama. Kali ini akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat. Namun sebelumnya saya masih mau mengingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa akan ada kuis setelah pemaparan dari Kiai Haji Syarif Rahmat. Maka dari itu langsung saja saya persilahkan kepada Kiai Haji Syarif Rahmat untuk pemaparannya dengan tema peran pendidikan Islam bagi bangsa dan negara. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Nabi Sulaiman itu punya pasukan jin, burung, dan manusia. Jin angkatan laut, manusia angkatan darat, burung angkatan udara. Sekali waktu jin itu disebut dengan syayatin atau setan. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawwas. Setan-setan yang bekerja di kabinet Sulaiman itu menjadi insinyur dan kuli bangunan. Wa ghawwas, ada juga yang tugasnya penyelam, bertugas mengambil mutiara di dasar lautan. Makhluk kalau sudah disebut dengan setan itu pasti buruk. Tetapi oleh Nabi Sulaiman ternyata dimasukkan dalam kabinetnya, karyawannya. Tidak mengherankan kalau di Indonesia dulu pernah ada satu kabinet yang dipimpin oleh seorang ulama, tetapi di antara menteri yang diangkatnya non-muslim. Saya kira sampai di sini cukup, karena ini nanti urusannya 2019. Sekali waktu Nabi Sulaiman sedang mengumpulkan kabinetnya, rapat kabinet atau upacara. Tiba-tiba Sulaiman melihat ada kursi yang kosong. Ma liyala alor hudhuda. Saya lihat hudhud tidak ada ini. Apa itu hudhud? Burung. Sulaiman mengancam karena kepala negara yang punya wibawa itu berani ngomong tegas. Gak usah mikir. Kalau Anda camat, gubernur, presiden, gak punya beban, gak punya salah, pasti ngomongnya seenaknya, ceplas-ceplos. Kalau yang pemimpin ngomongnya diatur, biasanya banyak masalah. Apa dia bilang? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Si hudhud tidak datang, mangkir dari rapat ini, aku siksa dia. Kalau perlu aku sembelih dia, aku potong lehernya. Kecuali dia datang kepadaku menyampaikan alasan yang bisa aku terima. Bayangkan Nabi Sulaiman hebatnya dengan aparat dan kabinetnya. Sekali rapat mangkir, potong leher ancamannya. Ini kalau gedung yang di Senayan, ada satu anggota DPR rapat mangkir satu kali saja dipotong lehernya. Kira-kira masih ada gak DPR sekarang? Kalau sekali mangkir rapat tidak datang, dilihat di kursi tidak ada, kemudian yang tidak datang besoknya dipancung leher, kira-kira gedung DPR ada orangnya gak sekarang? Ini ngomongin ilmu negara kan ya. Tidak lama kemudian burung itu datang. Padahal Sulaiman kan bisa bertanya dulu, jangan-jangan sayapnya patah.
atau perutnya kempes atau kakinya kena duri, dia tidak, tegas. Tuan Sulaiman, maafkan saya datang terlambat, tapi bukan saya hendak mangkir dari tugas saya ini, melainkan tadi saya di tengah jalan menemukan ada sebuah kerajaan yang sangat besar, ketua umumnya perempuan dan partainya matahari. Maksud saya menyembah matahari. Sulaiman melihat bahwa berita ini menggembirakan, ini order, ini proyek besar, ini job yang besar ini. Akhirnya apa kata Sulaiman? Sekarang kamu wahai hudhud, wahai burung, tugasmu berubah, bukan lagi rumboy, bukan lagi sekedar menjadi penyanyi istana, engkau sekarang berubah menjadi diplomat. Kirimkan suratku pada Balkis ratu di tempat itu, kirimkan kepada ratu surat ini, aku tunggu apa jawabannya. Kita tahu kan yang namanya burung itu apa sih kerjanya? Burung itu kerjanya cuma terbang pagi, pulang sore, di sana kerjanya manggung mulu show tuh burung, tukang nyanyi. Jadi kabinet Sulaiman itu melibatkan juga penyanyi. Bahkan Nabi Sulaiman itu kenal dengan ulimna mantiqat thair, diajari mengerti bahasa komunikasi burung. Artinya apa? Sulaiman itu raja, dai, kiai yang bisa nyanyi gitu loh. Kirimkan surat. Apa isi suratnya? Begitu suratnya dikirimkan oleh Sulaiman, diterima oleh Balkis, gemeter. Apa isi suratnya? Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Pas dibuka, ini surat dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Hai Balkis, serahkan dirimu pada kami, bergabung dengan kami, atau aku tumpas kamu. Begitu dibaca surat, ada bismillahnya, gemeter. Kenapa? Yang nulis bismillahnya Sulaiman, waktu nulis nembus ke sono. Coba kalau yang nulis itu Pak Lurah, umpama, hei Jokowi turun kamu, insya Allah diborgol. Yang nulisnya Sulaiman, begitu dibaca nembus supranuturalnya, nembus limuehinya, nembus kekuatan energinya, goncang. Pasukannya yang tidak tahu mengatakan nahnu ulul quwwati wa ulul ba'sin syadidi wal amru ilaika fanzuri madza ta'murin. Wahai tuan ratu, kami ada pasukan yang kuat, senjata kami paling lengkap, perintah di tangan tuan ratu, katakan apa yang harus kami lakukan, kami berangkat sekarang juga. Dengan bahasa sekarang itu kami nunggu perintah. Dia tidak tahu bahwa Balkis lagi gemeter jiwanya baca bismillah tadi itu. Bismillah yang diisi oleh energi iman yang kuat. Kata Balkis, kita mau ngirimkan hadiah saja, tolong kirim hadiah sama Sulaiman. Dia mengira bahwa Sulaiman bisa diajak kolusi. Dia mengira bahwa Sulaiman bisa disuap gitu loh, supaya menghentikan dakwahnya karena dapat sesuatu. Sekarang banyak ustadz yang kenceng, begitu dibonsai langsung berhenti. Pinter mahasiswa, tangkap koruptor, bunuh, begitu jadi dia sendiri jadi koruptor. Begitu kirim hadiah sama Sulaiman, diterima oleh Sulaiman, dilihat, apa ini? Dia balas, ma'atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apa yang Allah berikan padaku jauh lebih baik daripada yang diberikan pada kamu. Kamu pede saja lagi gembira memberikan sesuatu pada aku. Kembalikan hadiahnya. Bayangkan kalau oleh Sulaiman diterima, bisa ketangkap KPK itu. Tangkap tangan, Sulaiman tidak terima. Begitu pulang suratnya, Balkis ditantang suruh menyerah, berangkat. Berangkat, Sulaiman kemudian kumpulkan masanya. Saya ingin keraton Balkis pindah ke sini. Siapa yang angkat tangan saya? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, saya jin ifrit, siap memindahkan istana Sulaiman, istana Balkis. Engkau duduk sekarang tegak berdiri, sudah sampai di sini. Masya Allah, itu bukan mindahin copy paste, pindah betul. Kalau copy paste mah gampang, klik pindah 1 detik, ini pindah kerajaan. Tapi ada yang lebih hebat daripada jin. Siapa? Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada orang yang punya ilmu dari kitab suci, ahli kitab suci, dia katakan, Tuan Sulaiman, saya insya Allah bisa lebih cepat dari itu. Coba engkau perintahkan sekarang, lalu kau pejamkan mata. Engkau mengedip telah terbuka, keraton sudah di sini. Apa yang kita ambil kesimpulan saat ini?
Mohon maaf karena ngebut sekali. Lihat, jin yang begitu hebat bisa dikalahkan oleh dia yang punya ilmu dari Alkitab. Jin duduk berdiri, tapi yang punya ilmu Alkitab hanya sekedipan mata bisa memindahkan. Pertanyaan kita sekarang, ahli-ahli Al-Quran sekarang berani nggak ngelawan jin? Ahli Al-Quran sekarang ngerti nggak ilmu tentang jin? Jangan-jangan malah mereka yang bisa ngobatin kesurupan jin dianggap musyrik oleh yang ahli Al-Quran. Ini ahli Al-Quran yang tidak ngerti Al-Quran. Hamba Allah yang dimuliakan, lihat Sulaiman. Kenapa Sulaiman sukses memimpin negerinya? Lihat dalam hadis, khayyara Sulaiman bainal mulki wal mali wal ilmi fakhtarul ilma fa'utiyal mulka wal mal. Nabi Sulaiman diperintah memilih harta, tahta atau ilmu pengetahuan. Sulaiman milih ilmu pengetahuan, tidak milih harta kekayaan, tidak milih kerjaan, tapi ujung-ujungnya karena dia milih ilmu, fa'utiyal mulka wal mal, dia pun diberi kerajaan yang besar dan harta yang berlimpah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi pemaparan dari guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat yang menceritakan mengenai Nabi Sulaiman, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dari guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat yang harus berada di lokasi lain juga pada hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di majelis ilmu kita pada hari ini. Dan pemirsa, masih ada 2 guru kita lagi yang akan membagi ilmunya dalam majelis ilmu kita di hari ini. Mereka akan memaparkan mengenai tema kita pada hari ini yang berkaitan dengan peran pendidikan Islam dalam era globalisasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Subhanallah. Baru saja bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dilafalkan oleh Hafizah cilik kita yaitu Sabrina Rizky Amalia. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam acara Cahaya Hati Indonesia. Dan langsung saja pemirsa kita mendengarkan pemaparan dari Syekh Fikri Thorik dengan temanya hubungan pendidikan Islam dengan kasus terkini. Seperti apa isi tausiahnya? Untuk itu langsung saja saya persilakan, ini dia Syekh Fikri Thorik. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jamaah semangat semua ini. Insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah. Diluaskan rezekinya. Nanti wafat masuk surga. Dapat ridha Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin dan hadirat dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kasus terkini apa aja? Bisa disebutin nggak? Apa Bu? Hah? Utang piutang. Apa? LGBT. Nah, kita orang Indonesia tulisannya G ya, G aja. LGBT. Ya Allah, L-nya itu apa itu? Lesbi. Perempuan sama perempuan. G-nya itu apa itu? Apa itu gay itu? Ya Allah, tahu semua yang di sini ini. Aduh, naudzubillahi min. Ini terkini ini. Lagi heboh. Tapi insya Allah negara kita mayoritas muslim. Dan mereka tidak akan bisa diresmikan di negara ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah Allah jaga negara kita Indonesia. Amin ya Rabbal. Terus kasus apa lagi sekarang? Narkoba. Lagi rame ini. Kasus narkoba. Na'udzubillahi min. Ini kembali lagi peran pendidikan sangat penting. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Salah satunya dengan ilmu. Tadi Kiai Syarif menyampaikan Nabi Sulaiman alaihissalam dong. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dikasih kelebihan jabatan, apa harta, apa ilmu. Beliau memilih apa? Ilmu. Dengan ilmu akhirnya beliau diberikan harta dan jabatan dan di jalan yang baik. Jadi terutama ini adalah ilmu. Dikatakan al-mal, apa artinya al-mal? Ini nih, ini apa ini? Ini jari. Astagfirullahaladzim. Nggak ngerti.
Berarti nggak nonton saya waktu sebelumnya. Dikatakan al-mal, al-mal itu fulus. Apa artinya fulus? Waduh, ngerti bahasa Arab semua yang di sini. Dikatakan al-ilm yahrusuka wal mal tahrusuhu. Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaga. Ada yang punya mobil di sini? Ada? Ada yang punya motor? Siapa yang jagain? Kita. Tiap hari kita dikerjain sama mobil sama motor. Jagain aneh? Yeah. Begitu motor udah malam, masukin ke dalam rumah. Yeah. Pagi-pagi keluarin aneh. Yeah. Panasin aneh. Yeah. Taruh aneh di parkiran. Yeah. Jadi harta kamu yang menjaga. Tapi ilmu menjagamu. Jadi terutama yang bisa menjaga semuanya adalah ilmu yang manfaat insya Allah. Yang pertama apa yang perlu kita bentengi diri kita, ilmu apa yang perlu kita dalami, ilmu apa untuk anak-anak kita, ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu, ilmu yakin, seyakin-yakinnya, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Ilmu yakin. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanamkan ilmu keyakinan kepada anak kita, insya Allah mereka tidak akan maksiat, betul? Mereka hanya takut kepada Allah. Dulu ada cerita, ada beberapa santri pengen lulus dari pesantren. Kiainya ngasih ujian terakhir. Ada 3 orang santri. Nih ujian terakhir ini. Kalau ujian ini bisa dijawab, lulus. Apa itu kiai? Besok bawain saya makanan dari daging ayam. Mau dibikin goreng kek, mau dibikin opor kek, mau dibikin apa lagi? Semur kek, terserah. Ibu-ibu sering masak ayam. Pakai apa kalau makan ayam? Pakai nasi uduk, wabihun. Hah? Kata kiai, bawain ayam. Tapi dengan syarat. Dengan syarat apa kiai? Waktu motong ayamnya, waktu nyembelih ayamnya, jangan ketahuan orang. Jangan ketahuan siapapun. Kalimatnya itu. Akhirnya gimana kisah selanjutnya? Waktunya pengen lewat sebentar, tetap di Cahaya Hati Indonesia. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا متى لله داع يا الله يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا Cahaya Hati. Ya salam luar biasa ini. Habis makan sayur asem semua. Luar biasa, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti di akhir segmen ini akan ada kuis. Ya pemirsa ya, insya Allah.
kita lanjutkan. Akhirnya kiai ini bilang, datangkan sama saya masakan dari daging ayam, tapi waktu nyembelih ayamnya jangan ketahuan dengan siapapun. Akhirnya tibalah waktu yang telah ditentukan oleh Pak Kiai. Datang 3 orang muridnya ini. Murid yang pertama datang bawa opor ayam. Masya Allah. Pernah makan opor ayam? Masya Allah. Yang kedua datang bawa ayam goreng, enak betul. Yang ketiga datang ayam hidup dibawa. Bapak-bapak ibu. Kata Pak Kiai, kamu yang ketiga, saya tertarik sama kamu yang ketiga. Ini murid saya Masya Allah. Yang pertama bawakan saya opor ayam. Sudah belajar sama saya bertahun-tahun. Ini murid tahu diri, mau nyenengin gurunya. Ini yang kedua juga Masya Allah, bawa ayam goreng. Kamu nggak tahu diri, bertahun-tahun belajar sama saya, ayam hidup dibawa. Emang kiai makan ayam hidup? Marah ini kiai. Katanya yang punya ayam hidup ini bilang, Pak Kiai, saya minta maaf. Saya siap untuk tidak lolos Pak Kiai. Kenapa? Saya mau belajar lagi sama panjenengan. Panjenengan tahu ya? Sama antum. Kenapa? Karena waktu saya nyembelih ayam, kan Pak Kiai pesannya jangan dilihat oleh siapapun. Manusia sudah berhasil saya kelabuhi. Tidak bisa melihat saya motong dan menyembelih ayam di mana. Begitu saya masuk ke kamar mandi, ya Allah, Allah lihat saya. Saya jalan ke hutan, Allah melihat saya. Pak Kiai, saya belum sanggup Pak Kiai. Apa kata kiainya? Yang bawa opor ayam, yang bawa ayam goreng, makan sendiri-sendiri. Nggak ada yang lulus. Nih yang ketiga yang lulus. Pendidikan tauhid. Pendidikan tauhid. Bapak Ibu sekalian, orang tua zaman sekarang nggak sedikit yang didik anaknya. Kalau bisa kamu maju nak, uang kamu banyak nak. Ada nggak orang tua begitu yang di sini? Mana dia orangnya? Mana dia? Mana dia? Innalillahi. Tapi lihat Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, khalifah kelima Islam. Beliau waktu akhir hayat nggak punya apa-apa Bapak Ibu sekalian. Cuman baju putih yang kerahnya sudah kuning. Dikumpulin itu anak-anaknya. Apa yang beliau sampaikan kepada anak-anaknya? Yang beliau sampaikan resep kesuksesan. Beliau sampaikan firman Allah, Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah menjaga orang-orang yang soleh. Anakku, aku berpesan padamu, bukan harta yang kau cari di dunia, tapi jadilah kau orang yang soleh, maka kau dijamin selamat dunia dan akhirat. Ini luar biasa. Jadi kita harus didik diri kita, anak kita soleh semua, insya Allah. Yang kedua, berikan sama anak-anak kita pengetahuan, ilmu sejarah para nabi dan rasul alaihim wa ala nabiyina afdalus salat wassalam. Contohnya kayak sekarang ini ada penyimpangan, laki melakukan perbuatan yang tidak baik sesama laki. Betul nggak? Itu disebutnya apa? Waduh. Ya itulah. Bapak Ibu sudah lebih tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kita dan keturunan kita terhindar. Bapak Ibu cerita sama anak-anaknya, nak, dulu ada kaum Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut.
alaihis salam. Negerinya namanya negeri Sadum. Negeri apa? Sadum. Kalau sekarang negerinya di daerah Yordania. Ibu-ibu tahu Yordan di mana? Di mana? Luar negeri. Di negeri Sadum ada orang-orang yang tidak baik. Laki melakukan perbuatan tidak baik sesama laki. Kita jelaskan anak kita. Harus kita jelaskan. Kalau suatu saat dia ketemu, maaf ada orang-orang yang tidak baik ingin menjahati dia, dia paham bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Apa yang terjadi kepada kaum itu? Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Shadaqallahul azim. Ketika Allah hendak mengazab kaum Nabi Lut, kaum yang melakukan homoseks, laki dengan laki. Apa yang Allah lakukan? Ini buminya diangkat Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya Nabi Lut sudah disuruh keluar dengan orang beriman. Waktu menjelang subuh, ini buminya diangkat ke langit. Dibalikin, dak. Dilempar, puar. Dilemparin batu tanah yang terbakar dengan api. Tus, tus, tus. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ingin Indonesia damai, amin. Kita ingin Indonesia tentram, amin. Semua ini harus tidak ada di Indonesia, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita berjuang, para pemimpin kita, para kiai, masyarakat semuanya berjuang untuk menanamkan norma-norma kebaikan di alam muka bumi ini agar Indonesia berkah insya Allah. Karena al-bala ya kalau bala udah datang semuanya kena. Nanti dibangkitkan menurut keadaannya. Tapi kan insya Allah kita mau terhindar dari bala. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pendidikan yang terpenting. Anak kita ajarin untuk ikhlas dalam hidup. Karena kalau nggak ikhlas, gampang dirusak sama jabatan. Gampang dirusak sama harta. Betul nggak? Ada satu Luqman Al-Hakim ngajarin anaknya. Nak, hidup tuh jangan nyari ridho manusia, capek. Cari ridho Allah, jangan cari ridho manusia. Manusia akan selalu ada pro, ada kontra. Tapi Allah jelas. Yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jalannya baik. Insya. Kata anaknya, masa kita nggak bisa dapat kebaikan orang? Jangan diharap nak. Kita kerjain aja karena Allah. Dikasih contoh Bapak Ibu sekalian. Nih Luqman yang tadi disampaikan sama anak-anak kita ini Masya Allah. Dia bawa keledai. Bawa apa? Keledai. Anaknya suruh duduk di atas. Dia di bawah. Ngerti ini Bapak Ibu? Waktu lagi jalan, masuk satu kampung, orang kampung pada teriak. Tuh gimana tuh? Bapaknya nggak bener. Anak disuruh naik di atas keledai. Bapaknya di bawah. Wah, bapaknya nggak bener nih. Nggak sayang sama anak. Salah nggak dengerin omongan orang? Akhirnya ganti posisi. Luqman Al-Hakim di atas, anaknya di bawah. Jalan masuk kampung kedua. Apa katanya? Nggak bener nih. Anak diajarin kurang ngajar. Ayahnya di atas, anaknya di bawah. Terakhir naik dua-duanya. Nggak bener nih. Keledainya atuh naik berdua. Nah loh. Yang terakhir kagak ada yang naikin. Wah, bapak sama anak goblok banget. Keledai di bawah nggak dinaikin. Salah. Tapi kalau kita ikutin Al-Quran, ikutin As-Sunnah, jalan karena Allah. Insya Allah damai kita, selamat kita, dunia akhirat. Amin ya Rabbal
alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu famsuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Subhanallah. Baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Hafiz cilik kita bernama Muhammad Emil. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan langsung saja kita mendengarkan pemaparan terakhir dari guru kita Ustadz Taufikur Rahman yang saya yakin pas dulu pelajaran bahasa Indonesia nilainya pasti bagus terus karena beliau juga dikenal sebagai Ustadz Pantun ya. Kali ini beliau akan memaparkan tema pendidikan Islam dalam pergaulan remaja. Langsung saja saya persilahkan untuk tausiahnya Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Shadaqallahu maulanal azim. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada jamaah Masjid Jami' Nurul Falah atau dikenal dengan Masjid Keong di Karangtengah, hadirin wal hadirat sekalian, walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan selalu kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat adik kita tadi membacakan Quran, Bapak Ibu, tadi suratnya surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat apa Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu yang ada di sini kalau boleh saya tanya rata-rata hafalnya 30 juz apa juz 30? Semua, setengah, depan doang atau bagian akhir aja? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendidikan agama untuk anak-anak remaja. Patut diketahui kita sebagai orang tua, sebab kalau boleh saya tanya rata-rata yang ada di sini, bapak-bapaknya perjaka, bujangan, ibu-ibunya gadis, Bu, udah balik apa udah bulak-balik? Orang tua bisa masuk surga gara-gara anaknya. Dan tidak sedikit nanti pada yaumil qiyamah orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Patut kita ingat dalam Quran yang saya bacakan tadi surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Wallahu dan Allah akhrajakum telah mengeluarkan kamu sekalian
Mim butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kamu sekalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan awam, dalam keadaan gak mengerti sama sekali. Akan tetapi setiap anak yang lahir, baik bapaknya pejabat, baik bapaknya ustadz, sekalipun orang rakyat, singkat kata, setiap bayi yang lahir, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan punya pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, juga punya hati. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Sepat, gabus, lele, cepat, bagus, enggak bertele-tele. Di dalam Quran, pendidikan agama untuk anak remaja, karena Allah menyebutkan anak terhadap orang tua menjadi 4 pilihan. Berapa pilihan Bapak Ibu? Berapa pilihan? Udah tahu belum 4-4-nya itu? Mau tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget? Kasih tahu ya. Oke, ada berapa? Bu, ya di Malimping ada di Serang, disediain makan kue putu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, anak terhadap orang tua bisa menjadi musuh. Allah abadikan kejadian ini dalam surah ke-64 di ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Anak menjadi musuh buat orang tuanya. Aduwwan lakum. Kurang bagaimana sayang Nabi Nuh dengan Kan'an. Ketika perahu mulai yang namanya berjalan, Allah abadikan kejadian ini dalam surah Hud. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Saking sayangnya orang tua ke anak, dia panggil anaknya Kan'an. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku tercinta, ayo sama-sama abah naik di atas perahu ini. Tetap dia tidak mau memenuhi panggilan ayahandanya. Sampai Allah vonis, ya Nuh huwa laisa min ahlik. Nuh, tenang kamu, Kan'an udah bukan anak kamu lagi. Kenapa? Anak terhadap orang tua berbeda akidah. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak gak zaman sekarang yang begitu? Mengedepankan cinta, rela menjual akidah. Pengen kaya secara insan, rela menjual akidah. Contoh, di dalam Quran, ibu-ibu yang ada di sini kalau boleh saya tanya, rata-rata hobi gak sama perhiasan? Ibu-ibu yang ada di sini rata-rata seneng nggak sama perhiasan? Ibu pulang ngaji di Cahaya Hati Indonesia mendapat kejutan dari suami. Suami nelpon, mamah dari mana? Pulang pengajian. Mamah tolong masuk kamar ya mah. Buka lemari ada laci, itu ada kotak warna biru atau merah. Begitu ibu buka, gelang emas Dubai. Emasnya emas Dubai, bukan emas Karangtengah. Begitu ibu lihat, subhanallah, ada tulisan bertuliskan, gelangnya seberat 250 gram. Amin. Giliran emas nggak ada yang budek tuh Pak, dengar semuanya tuh. Mohon maaf, seranya, apa ibu langsung nelpon suaminya, papa, mama sebel banget sama kamu, begitu nggak? Langsung berubah, manggilnya tadinya bapaknya anak-anak, nelpon, bebek. Kelapa Puan ada setangkai, boleh dibawa dari pasar Selipi. Ilmu apa sih yang kamu pakai? Siang malam mama kebawa mimpi. Oh. Baru 250 gram. Ya, ternyata dalam Quran buat mereka yang rela menjual akidah. Surat Ali Imran ayat ke-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftadabi ulaika lahum adzabun adzim wa ma lahum min nasirin.
Orang yang rela menjual akidah. Sampai seandainya Allah bisa disogok bukan pakai 250 gram. Bumi beserta isinya jadi emas. Buat bayar Allah. Apa janjiannya? Apa janjinya? Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Buat mereka seksa yang pedih dan tidak ada penolong sama sekali. Anak menjadi musuh. Yang kedua, anak menjadi fitnah. At-Taghabun ayat ke-15. Yang ketiga, anak menjadi zinatul hayatid dunya. Al-Kahfi 46. Dan yang kita pengen pada Allah, anak-anak kita sesuai dengan doa kita. Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi qurrata a'yun. Beli beras bagi mertua, ke rumahnya pakai sepatu. Bahagia hati orang tua ketika punya anak pada nurut dan patuh. Cahaya hati. Itulah tadi pemaparan dari Ustadz Taufikur Rahman. Beliau menjelaskan atau mengingatkan kita bahwa bapak-bapak, ibu-ibu patut diingat ya bahwa orang tua bisa masuk surga atau bisa masuk neraka karena akhlak dari anak-anaknya. Jangan lupa tuh. Ya pemirsa, setelah ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari guru-guru kita tentang peran pendidikan Islam dalam era globalisasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. يا أهل بيت النبي الزيد الربي لكم مددت يدي ففرج كربي لكم مددت يدي ففرج كربي يا رسول الله يا النبي يا نبي لك شفاعات وهذا مطلبي يا نبي. Ya, kembali lagi bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Dan langsung saja kita mendengarkan kesimpulan dari para guru-guru kita. Dan sekarang saya ingin mengundang guru kita yang pertama, Ustadz Taufikur Rahman, boleh bergabung dengan saya. Kali ini tentang tema kita, yaitu peran pendidikan Islam dalam era globalisasi. Kesimpulannya nih dari Ustadz Taufikur Rahman, gimana nih? Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi tadi ada berapa pilihan? Jadi musuh, jadi fitnah, sekedar perhiasan kehidupan dunia, atau yang keempat menjadi qurrata a'yun. Timbul pertanyaan dan ini mudah-mudahan jadi kesimpulan, Ustadz caranya bagaimana? Biar anak cucu kita tidak menjadi musuh, tidak menjadi fitnah, tidak menjadi zinatul hayati dunia, tapi betul-betul qurrata a'yun. Dijawab dalam kesimpulan ini. Pertama, seorang Nabi Allah Ibrahim ingin mendapatkan Ismail. Begitu ketahuan Siti Hajar hamil, itu upaya doanya sama Allah sangat gencar. Padahal kalau Nabi doanya pasti dikabul nggak Pak? Dikabul kan? Satu, lihat dalam surat As-Saffat ayat ke-100. Yang ia minta pada Allah dari mulai masih di kandungan. Rabbi habli minas solihin. Yang kedua, Allah abdarkan lagi dalam Quran di surah Ibrahim, surat ke-14. Di ayat ke-40 begitu Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim enggak tinggal diam, ia pun masih meminta pada Allah. Doanya kita semua rata hafal. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sudah berapa tuh? Yang ketiga, jangan pernah bosan juga yang sebagaimana Nabi ajarkan. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Yang keempat, di sini rata-rata masih 40 tahun ke bawah apa 40 tahun ke atas sih? Oke, kalau 40 tahun ke atas tolong jangan belaka budak dengerin nih. Ya, dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15 Allah sampai menyinggung
wa balago arba'ina sana. Kalau umur kamu sudah 40 tahun, nih doanya dibaca. Apa kata Quran? Rabbi auzi'ni an naskura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sudah dibaca semua belum doa-doa itu? Nah, mudah-mudahan pulang ngaji di Cahaya Hati Indonesia betul-betul kita bisa laksanakan. Siap? Jadi kalau doa sama Allah biar tertil, detail, pakai selawat, jangan dirapel. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Nah, begitu kurang lebih kesimpulannya. Baik, terima kasih kesimpulan dari Ustadz Taufikur Rahman dengan tema kita peran pendidikan Islam dalam era globalisasi. Dan saya ingin mengundang Syekh Fikri Thorik untuk kesimpulannya dari tema kita peran pendidikan Islam dalam era globalisasi. Silakan. Jadi kesimpulannya bentengi salah satunya dengan ilmu pendidikan yang baik. Berkata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Allimu awladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Ajarkan anak keturunan kalian ilmu manfaat. Karena mereka nanti hidup di zaman yang bukan zaman kalian. Artinya zaman ini makin banyak godaannya. Dengan ilmu-ilmu yang baik, insya Allah mereka bisa terjaga insya Allah. Salah satunya tadi ilmu apa? Tauhid kepada Allah. Lewat apa ilmu tauhid kepada Allah? Ajak anak keturunan kita ibadah. Salah satunya ibadah malam. Bapak ibu masih ada punya anak umur 5 tahun? Sudah diajak bangun malam apa belum? Caranya gini. Bangunin dia tengah malam jam 1. Misalnya namanya siapa? Ahmad. Ahmad bangun. Ayah, aduh masih ngantuk. Bilang Allah gitu. Allah, ya udah tidur lagi. Nanti umur 6 tahun suruh tasbih. Umur 7 tahun suruh salat 2 rakaat. Dia nggak bakal tinggal ibadah malam, makin kuat imannya insya Allah. Dan yang kedua, banyakin kisah-kisah. Kisah para nabi, kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kalau ada anak kita makan pakai tangan kiri, kita tegur. Makan pakai tangan kanan. Dulu zaman Nabi ada kisahnya nih. Kisahnya dulu Nabi lagi makan, ada satu orang makan pakai tangan kiri. Kata Nabi, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. La astati ya Rasulullah, padahal dia bisa. Dia bilang, ana gak bisa ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Lastata'ata, kalau begitu kamu tidak bisa, langsung lumpuh tangannya Bapak Ibu sekalian, gara-gara gak ngamalin sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau pakai kisah-kisah begini, anak-anak makin yakin, makin terjaga insya Allah. Dan terutama rezeki yang halal, amat tadi yang Ustadz sampaikan doa kita insya Allah. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya Syekh Fikri Thorik dari tema kita peran pendidikan Islam dalam era globalisasi. Namun sebelum saya tutup acara Cahaya Hati Indonesia, sebelum kita berpisah, ada baiknya kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ketika Nabi Yusuf hilang dari Nabi Yakub selama 40 tahun, Nabi Yakub menangis setiap hari, setiap saat, sampai kedua matanya buta ya Allah. Kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Begitu Nabi Yusuf berjumpa dengan ayahnya, Nabi Yusuf berkata dan bertanya, wahai ayah, kenapa engkau menangis? Bukankah ayah kalau kita tidak berjumpa lagi di dunia, kita berjumpa di akhirat? Nabimu Nabi Yakub berkata kepada putranya, Yusuf, aku bukan menangisi akan kehilanganmu, tapi aku menangisi, aku takut siapa yang mengasuhmu sehingga berubah akidahmu. Apabila akidahmu berubah, wahai Yusuf, kita tidak berjumpa lagi di yaumul qiyamah untuk selama-lamanya. Ya Allah, kami memang menjadi orang tua yang kurang banyak menangis untuk anak kami dalam doa. Namun kami adalah hamba-hambamu yang menginginkan anak kami menjadi anak-anak baik ya Allah. Anak-anak soleh dan solehah. Ya Allah, kabulkan doa kami.
Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berkahi kami dan anak keturunan kami ya Allah. Jangan berikan bahaya untuk mereka ya Allah. Berikan taufik hidayahmu agar mereka jadi hamba yang taat padamu. Dan karuniakanlah kami bakti mereka ya Allah. Kami mohon dijaga negara kami Indonesia ya Allah. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Jagalah negeri kami dari segala keburukan, dari segala kemaksiatan. Hancurkan narkoba dan kemaksiatan ya Allah. Tegakkan kebenaran dan akhlakul karimah. Jaga NKRI kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami mohon ya Allah, berkah doanya orang-orang soleh dan soleha dan semua pemirsa yang mengaminkan doa ini. Bagi saudara-saudari kami yang sedang terperangkap pada dunia kemaksiatan, yang sedang terperangkap pada penyakit-penyakit sosial, mohon selamatkan mereka ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Kembalikan mereka ke jalan kebenaran ya Allah. Kembalikan mereka kepada jalan yang benar ya Allah. Kembalikan mereka menjadi hamba-hambamu yang saleh dan saleha. Lindungi kami semua ya Allah. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Mari kita semua membaca doa untuk kemaslahatan kita semua. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Baiklah, terima kasih kepada guru-guru kita. Terima kasih kepada Syekh Fikri Thorik, kepada Ustadz Taufikur Rahman dan Ustadz Syarif Rahmat yang tadi sudah pamit terlebih dahulu, yang telah menyampaikan materi dan tema yang sangat luar biasa. Dan demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi di Cahaya Hati Indonesia selanjutnya. Akhirnya saya Dita Sudiro dan kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij muslimin ya Rabb, Ya Karim, Ya Rabbana, Ya Rahim.